Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih. Shalom. GSJA kasih karunia. Saya bersyukur sekali kita bisa bertemu sekalipun hanya lewat online. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Saya menganggapnya sebagai satu kehormatan untuk dapat melayani saudara. Hari ini saya ingin membahas bagi kita sekalian, yaitu tentang bagaimana membangun dasar kehidupan yang kuat. Pernahkah saudara mempertimbangkan pertanyaan ini? Sudahkah saudara memperhatikan dasar kehidupan saudara, sehingga waktu saudara berhadapan dengan tantangan-tantangan yang terjadi, saudara tahu persis bahwa saudara dapat berdiri kokoh menghadapi semua tantangan tersebut. Seringkali kita menjadi tertekan, kita mengalami depresi, melewati masa-masa sukar disebabkan karena kita sadar sekali kekuatan yang kita miliki, dan dengan ancaman yang datang pada kita lebih besar, lebih kuat ancamannya daripada kita. Karena hal tersebut ada, maka seringkali muncul kita dalam keadaan tertekan. Kita kemudian merasa semuanya ini memberikan kepada kita beban yang sangat berat. Sehingga ada banyak sekali orang mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa. Tentu sudah dengar cerita bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali orang yang mengalami mental disruptions, ya, mengalami gangguan mental, tekanan mental. Tapi ya mari kita memperhatikan apa kata Alkitab tentang semuanya ini untuk kemudian belajar membangun kekuatan yang dari dalam, membangun kekuatan dasar yang kuat untuk dapat berdiri teguh. Tentu kalau sudah pernah membaca kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, sudah membaca tentang bagaimana dua bangunan itu yang dibangun di atas dasar batu atau yang dibangun di atas dasar pasir itu akan diuji, dan ujiannya ada 3 kan? Ada yang datang hujan dan banjir melanda rumah itu. Kalau banjir itu testing fondasi, betul ya? Kalau hujan itu panas, itu testing atapnya, plafonnya bagaimana, atapnya bagaimana, roofnya bagaimana. Tapi kalau angin kencang itu testing tembok-tembok yang mengitarinya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah dasarnya. Nah, memang dasar nggak terlalu kelihatan atau bahkan tidak terlihat sama sekali, sehingga banyak sekali orang gagal mengkonsentrasikan pada hal ini. Saya mempercayai bahwa kita semua sedang hidup di generasi media, sosial media menjadi hal yang sangat penting, sehingga ada banyak hal yang tidak perlu kelihatan sebenarnya kita tunjukkan keluar, sampai kemudian orang lebih menyukai apa yang dapat dipertunjukkan dari apa yang terjadi di tempat yang tidak kelihatan. Mari beberapa saat saya ingin membawa saudara untuk masuk ke dalam ini untuk membahas tentang perkara-perkara yang gak kelihatan tapi dia merupakan dasar dalam kehidupan kita. Hal yang paling fundamental, hal yang paling mendasar kita akan bahas di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-11. Sudah boleh membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya hanya ingin membaca pada kita sekalian ayatnya yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kehidupan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Dasar kehidupan kita adalah karya Yesus Kristus. Dasar kehidupan kita adalah apa saja yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Berarti kalau saudara ingin membangun kehidupan saudara, paradigma saudara atau gambar saudara haruslah Yesus. Cetak biru hidup saudara itu adalah Yesus. Kehidupannya. Sebab kita semua punya tujuan dalam kehidupan kita. Mengapa kita dipanggil, mengapa kita dipilih, mengapa kita dimuliakan, mengapa kita dibenarkan
Alkitab katakan di dalam Roma 8 ayat yang 29 adalah supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya, atau serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Jadi jelas itu tujuan kita. Jadi memiliki gambar ini penting sekali buat kita. Jadi di paradigma kita, di mentalitas kita, di konsep berpikir kita, Yesus harus menjadi gambarnya. Nah, kita akan melihat kehidupan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus ada di dunia ini. Nah, tentu kita akan melihat semua karya Yesus sampai sekarang ini. Dan sekarang Yesus, kita ketahui setelah dia mati di kayu salib buat kita, menebus kita, dia kemudian naik ke sorga. Setelah dia bangkit, dia kemudian mencurahkan rohnya kepada kita. Tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Alkitab katakan dia kemudian menjadi juru syafaat buat kita. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Dia bersyafaat untuk kita di hadapan Bapa. Dan ini merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan kita untuk kita ketahui dan membangun kehidupan kita atasnya. Karena ini adalah dasarnya. Ini fondasinya. Dia memang tidak kelihatan. Nah, ini memang prinsip daripada dasar. Dasar memang tidak kelihatan. Kalau pohon, dasarnya adalah akarnya. Nggak kelihatan. Tapi akar ini merambat kemana-mana untuk mencari makanan. Akar menjadi fundamental sekali. Kata akar itu dalam bahasa Latinnya radix. Kata itu kita dapat kata radikal. Dia berakar sekali, fundamental sekali untuk kemudian memberikan makanan pada pohonnya. Supaya pohonnya kemudian bertumbuh, berbuah, semakin besar, semakin lebat, dan seterusnya. Nah, yang ingin saya bahas dengan kita sekalian adalah kehidupan Yesus ini. Bagaimana kehidupan Yesus itu betul-betul terlaksana dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita belajar sebentar. Kehidupan Yesus di bumi ini. Semua kita mengetahui bahwa Yesus hidup di muka bumi ini, ya, itu kurang lebih 33,5 tahun. 33 tahun lamanya. Dalam rentang dari lahirnya sampai kemudian dia naik ke sorga. Kurang lebih 3,5 tahun. Waktu di mana Yesus hidup di bumi ini. Dia menjelma dari Tuhan, menjelma menjadi manusia, tinggal dengan manusia, hidup dengan manusia. Namun yang selalu orang sering diskusikan hanyalah sekitar 3,5 tahun pelayanannya, ya, yang ditulis dalam kitab-kitab Injil itu. 3,5 tahun pelayanannya. Di mana dalam pelayanan itu dia buat banyak mujizat, dia kerjakan banyak hal, sampai kemudian dia mati di kayu salib untuk menebus dosa, menebus umat manusia dari dosa, dan kemudian menjadikan dirinya sebagai imam besar agung yang akan membawa kita kepada kehidupan yang dia kehendaki. Nah, kita perlu mengerti bahwa kehidupan Yesus yang 33 tahun itu, 33,5 tahun itu terbanyak tidak tercatat di Alkitab. Yang tercatat hanyalah waktu dia lahir sampai umur 2 tahun, direkam. Kemudian mereka pergi ke Mesir. Kemudian gak ada lagi cerita tentang Yesus di Mesir. Dikabarkan bahwa mereka kembali dan tinggal di Nazaret, di kota di mana Maria tinggal. Kemudian mereka ada di Nazaret. Dan selama mereka ada di Nazaret ini, tidak ada yang mengetahui apa yang Yesus kerjakan. Tapi rupanya sebagai manusia, Yesus melewati pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tercatat di Alkitab. Dan saya ingin sharing ini buat kita sekalian, supaya kita belajar kehidupan ini yang merupakan dasar dari kehidupan kita. Apakah itu? Nah, ini dia. Kita akan belajar. Yang pertama adalah dalam kehidupan Yesus yang tidak kelihatan ini, sesuatu yang dahsyat terjadi. Nah, memang tercatat di Alkitab, Yesus muncul di masa remajanya cuma 1 kali, yaitu waktu dia berusia 12 tahun. Kita tentu tahu ceritanya, dan sejak dia berusia 12 tahun, sampai dia pertama kali muncul di usia 30 tahun, dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis, tidak ada ceritanya, setelah kurang lebih 18 tahun, nggak ada ceritanya. Jadi, ada dalam kehidupan Yesus itu sebuah waktu di mana tidak terlihat oleh siapapun.
obscure. Bahasa Inggris bilang obscure, artinya tidak terlihat. Selama kurang lebih 18 tahun, tidak ada yang melihat Yesus. Tapi beberapa tulisan di Alkitab memberitahukan kepada kita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Nah, ini yang saya maksudkan. Disinilah fase pembentukan. Oh, Yesus, sekalipun dia adalah anak Allah, dia telah menanggalkan kealahannya. Dia datang ke dunia ini. Dia tetap Allah tentunya. Tapi kita bilang keserupaan dengan Allah dia telah tanggalkan. Dia turun ke dunia sebagai manusia. Bahkan menjadi hamba manusia. Tapi coba lihat sebagai manusia. Dia hidup sama seperti saudara dan saya. Kitab Ibrani pasal 2. Dia adalah menjadi anak supaya dia dapat menolong anak-anak yang lain. Dia menjadi yang sulung daripada semua saudaranya. Coba kita akan lihat dulu. Dalam keadaan obscure, dalam keadaan tidak terlihat ini, ternyata Yesus membangun kekuatan yang kita sebut dengan kekuatan kebenaran dalam batin. Saudara, kita perlu belajar kekuatan kebenaran dalam batin ini. Kekuatan kebenaran dalam batin ini adalah sesuatu yang terbangun di dalam kita, yang muncul dari ketakutan kita kepada Tuhan, yang muncul dari yare, itu bahasa Ibraninya yare, muncul dari rasa takut kita kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ini bukan takut kalau dia datang kita lari, tapi kata takut dalam konteks ini adalah sebuah penghargaan yang tertinggi daripada pribadi yang kita sanjung atau kita sembah. Yesus sangat menghargai Bapaknya. Yesus hidup dalam takut akan Allah. Mari kita pergi sebentar untuk membaca dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang kelima, untuk melihat beberapa hal di dalamnya tentang apa yang terjadi ketika Yesus masih dalam keadaan yang tidak tercatat di Alkitab secara menyeluruh, tapi kita bisa lihat ayat-ayat tersebut. Kita baca dulu ayatnya yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Coba saudara lihat dulu. Itu dibilang Yesus telah membangun sebuah kehidupan yang gak dilihat oleh orang. Yaitu apa? Doa, permohonan, ratap tangis. Dan banyak yang dia persembahkan kepada Tuhan. Di satu ayat ini yang kita sebut doa sudah muncul 4 kali. Ada doa, ada permohonan, ada ratap tangis, ada permintaan kepada Tuhan. Jadi dia telah membangun sebuah kehidupan yang muncul dari kebenaran dalam batin. Karena bilang ini, dan karena kesalehannya. Kata kesalehan ini tidak memakai kata eusebia tapi eulebia. Kata eulebia ini lebih menunjuk kepada rasa penghormatan, penghargaan kepada Tuhan. Dan kalau eusebia itu diterjemahkan ibadah, tapi diterjemahkan sebagai keserupaan dengan Tuhan. Tapi ini ada kata yang dipakai adalah eulebia. Jadi dia telah mengalami pengalaman kebenaran di dalam batin. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita memulai kebenaran dari dalam kehidupan kita. Yang mengerjakan itu ya cuma Yesus. Dan waktu dia ada di dunia ini, dia melakukannya dengan berhubungan dengan Bapaknya lewat doa dan seterusnya. Sebagai orang percaya, hal-hal ini yang kita perlu bangun. Ada orang yang ingin membangun cara kehidupan doa yang agamawi. Kita harus membangun sebuah kehidupan yang sifatnya hubungan intim dengan Bapa, dan kemudian didasari kepada rasa hormat dan takut kepada Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Itu yang harusnya menjadi intisari daripada kebenaran dalam batin. Karena dia dalam batin itu muncul keluar. Nah, sebagai orang percaya yang hidup di zaman perjanjian baru, kebenaran dalam batin kita dikerjakan oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib supaya kita dibenarkan. Dia ambil dosa kita supaya dia memberikan kepada kita kebenarannya. Kita kemudian memiliki right standing before God. Kita memiliki apa itu? Posisi yang benar di hadapan Allah. Kita kemudian tidak perlu ke kiri atau ke kanan. Kita sekarang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu kita bangun. Kebenaran dalam batin.
sesuatu yang dari dalam. Saudara, kekristenan itu sesuatu yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Itu kita perlu mengerti, itu perlu kita pahami. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak kepada cara hidup agama, berusaha menampilkan sesuatu yang dari luar. Makanya saya yakin sekali, agama dengan sosial media itu gampang sekali kawin. Karena agama suka praktek yang di luar. Kita kan sosial media. Kita mau narsis, mau menyatakan yang di luar. Bayangkan, ada zamannya yang saya tahu. Yesus berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak usah tahu. Sekarang kita baru kasih pengungsi Indomie disiarkan di mana-mana. Pemberian kita semua orang semua tahu ya. Masih ingat nggak ada zamannya orang tulis buku harian itu diary mereka. Dan kalau orang yang baca orangnya marah-marah. Sekarang enggak. Semua unek-unek isi dapurnya semua dia keluarkan bagi semua orang. Karena zaman udah nggak jelas. Orang sudah tidak punya integritas lagi. Orang sudah tidak punya sesuatu yang dari dalam lagi. Semuanya serba di luar. Saya menyebut ini adalah generasi bungkus. Wrapping generation. Generasi bungkusan. Jadi kalau saya tahu kue Nagasari itu ya, yang dibungkus sama daun pisang itu. Kalau zaman sekarang itu orang buang isinya, mereka makan bungkusnya. Coba bayangkan. Karena orang lebih tertarik pada bungkus penampilan yang dari luar. Mereka tidak punya sesuatu yang kuat dari dalam. Nah, kebenaran dalam batin ini powerful. Nah, Yesus di sini ditulis bahwa dia belajar itu selagi dia masih muda. Dia belajar itu. Makanya Alkitab bilang waktu dia berusia 12 tahun aja, dia sudah berdialog kepada para pemimpin-pemimpin dan ahli Taurat. Dan mereka mengagumi pengetahuan yang dia miliki. So he learns, dia belajar sesuatu. Dan itu dimulai dari kebenaran dalam batin. Kalau kebenaran kita benar dari dalam, pewahyuan akan datang pada kita. Tuhan akan menyatakan pewahyuannya. Batin kita akan mulai mengajar kita. Hati nurani kita akan mengajar kita. Dan kemudian kita mulai belajar perkara-perkara ilahi. Itu yang pertama. Apalagi di ayat yang ke-8 di Ibrani pasal yang ke-5. Yesus belajar ketaatan. Dia belajar ketaatan. Coba kita baca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Wah, powerful. Jadi rupanya sementara nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, Yesus belajar ketaatan. Saudara, belajar ketaatan dari apa yang tidak dilihat oleh orang. Sekarang ada orang yang mau taat cuma karena untuk dipuji orang, ya. Itu ada bahasa, itu bahasa Makassar atau bahasa Ambon itu yang berkata, ini taat makan puji ini, ya. Orang mau taat cuma untuk dipuji-puji aja, mau disanjung-sanjung, enggak, saudara. Kita taat karena ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berdiri untuk menyatakan kehendak Allah lewat ketaatan kita. Ketaatan kita lah yang akan memanifestasikan kehendak Allah yang ada dalam kehidupan ini. Supaya kemudian orang bisa mengetahuinya. Itu prinsip yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik di ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 7 dan ayat 8. Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Seringkali orang tidak mau taat karena kadang-kala ketaatan harus dibayar dengan penderitaan dan banyak hal. Tapi kita berani untuk menderita. Tapi di situ kita belajar taat. Dari mana kekuatan ini kita dapat? Kecuali memang dia sudah ada di dalam diri kita. Sudah terbangun dan dipersiapkan dari awal. Maka Yesus begitu muncul pertama kali di depan publik. Hal pertama yang dikatakan adalah kita harus melakukan seluruh kehendak Allah. Matius pasalnya yang ketiga, kalau saudara baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kan dia datang, Yohanes tolak dia supaya jangan baptis dia kan. Yohanes tidak mau baptis dia. Yesus berkata, bukankah aku yang harus dibaptis olehmu? Yesus berkata, lakukan saja. Supaya dengan demikian kita menggenapi atau melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi dia udah terlatih untuk mentaati. Mari belajar taat, dengar dan lakukan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Jangan tunda, tapi segera melakukannya. Ini semua adalah
hal-hal yang Tuhan kerjakan di masa tidak kelihatan, di masa obscure, nggak lihat, nggak ada yang lihat. Nah, itu jadi yang pertama tadi kita sudah bahas adalah kebenaran dalam batin, yang kedua adalah ketaatan. Tapi bukan cuma itu, saudara. Yesus juga mengembangkan tanggung jawab dalam dirinya. Karena apa? Sejak peristiwa dia kembali dari peristiwa dia menghilang 3 hari, orang tuanya cari ternyata dia ada dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang pintar di Bait Suci. Sejak waktu itu Yesus nggak kedengaran lagi. Dan menurut tradisi, setelah peristiwa itu kemudian Yusuf, suami Maria, ayah Yesus di muka bumi ini, itu kemudian meninggal. Dan sebagai anak sulung, Yesus mengambil tanggung jawab. Ada hal yang kita pelajari dalam keadaan orang tidak tahu, yaitu tanggung jawab kita harusnya bertumbuh. Tidak ada tanda pertumbuhan dan kedewasaan kecuali ditandai dengan tanggung jawab. Di dalam pergerakan pria ada sebuah statement yang dikatakan oleh Edwin Louis Cole yang bunyinya begini. Maturity doesn't come by age, but comes by the acceptance of responsibility. Jadi kedewasaan tidak datang karena usia, tapi datang karena penerimaan tanggung jawab. Jadi jelasnya Yesus belajar tanggung jawab. Dari mana kita tahu hal tersebut? Coba kita pergi ke kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-6. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Yesus waktu dia ada di dunia ini betul-betul dia dalam keadaan yang tidak kelihatan. Nah, coba lihat kata orang tentang Yesus. Dari apa yang orang lain katakan di Alkitab ini, kemudian kita bisa menemukan siapa Yesus itu di mata orang-orang Nazaret. Karena ini adalah Yesus ditolak di Nazaret, padahal ini adalah kampungnya sendiri. Orang kenal dia. Coba kita lihat apa kata orang. Ayatnya ketiga. Bukankah ia ini apa? Tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, coba saudara-saudara perhatikan. Jadi dibilang bahwa Yesus ini dikenal sebagai tukang kayu. Jadi rupanya sejak meninggalnya Yusuf, ayahnya di dunia ini, Yesus kemudian mengambil alih posisi Yesus tukang kayu itu untuk menjadi tukang kayu dan kemudian mengerjakan tanggung jawabnya sebagai tukang kayu untuk membiayai keluarganya, yaitu ibunya dan saudara-saudaranya yang adalah Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan ada saudara perempuan yang lain tidak dicatat namanya. Jadi jelas Yesus itu bertanggung jawab. Dia mencukupkan kebutuhan daripada keluarganya. Dia kemudian menjadi seperti merangkap menjadi ayah buat keluarganya. Dia kemudian memberi makan buat mereka karena pekerjaannya. Ini menunjukkan tanggung jawab yang terbangun. Saudara, kalau 3 hal ini terbangun dalam kehidupan kita, kemudian dalam batin, ketaatan, dan tanggung jawab, itu menjadi dasar, itu menjadi akar. Itu dasar kehidupan Yesus yang luar biasa. Yang kita bisa belajar dari kehidupannya. Dia betul-betul menjadikan ini sebuah kekuatan dari dalam yang dia bangun dalam kehidupannya waktu dia ada di muka bumi ini. Jadi waktu dia berhadapan dengan tantangan, dia kuat. Waktu dia berhadapan dengan penderitaan, dia kuat. Karena semua inilah yang sudah terbangun dalam kehidupannya. Sekarang mari kita akan pergi ke Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Saya akan selesaikan apa yang saya bahas kepada kita sekalian. Pada Lukas pasalnya ke-6, kita akan membaca ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Ya, ini sama dengan Matius pasal 7, tapi ini ada hal yang unik yang dikatakan kepada kita sekalian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Bukankah ini menjadi sebuah realita di zaman sekarang? Orang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi begitu melakukan kehendak Tuhan, mentaati Tuhan, mereka menolak. Ya, mereka cuma melihat Tuhan sebagai profes aja. Sesuatu yang mereka katakan saja. Tidak yang mereka hidupi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Garis bawahi kata yang saya mau katakan, orang itu menggali dalam-dalam. Saudara, gali dalam-dalam kehidupan saudara. Seranglah kedangkalan kehidupan kekristenan saudara. Serang kedangkalan. Jangan biarkan hidup kita dangkal secara rohani. Dalam tapi. Gali dalam. Gali dalam-dalam. Sampai dikatakan ini. Meletakkan dasarnya di atas batu. Yaitu Yesus Kristus. Jangan jadikan kehidupan kekristenan kita biasa-biasa saja. Anugerah Tuhan akan menolong kita. Anugerah Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan dasar kehidupan saudara. Galilah dalam-dalam. Gali. Masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Gali. Lewat firman Tuhan. Lewat bergaul dengan Tuhan. Lewat masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Yuk, lihat kehidupan saudara. Saudara menggali dalam-dalam. Sampai saudara meletakkan dasarnya di atas batu. Dan dasar kita nggak ada yang lain. Yaitu kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.